Salam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan, di mana saja Anda berada. Semua karena kemurahan Tuhan kita bisa bertemu kembali lagi di saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana saja Anda berada, pada saat ini kami akan berbagi kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman ini akan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Oleh sebab itu, mari saja kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, hati kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Diberkati hamba-Mu, diberkati para pendengar yang ada di mana saja Anda berada, diberkati tempat ini, seluruh fasilitas yang kami gunakan, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, pada saat ini kita kembali boleh bertemu. Dan saat ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan kepada kita semua, yaitu firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal yang pertama, Matius pasal yang ke-7, Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian, saya akan bacakan ayat Alkitab ini. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Ayatnya yang ke-5, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya, inilah firman Tuhan yang boleh dibagi pada saat ini, yaitu Matius pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Di bawah sorotan saya memberikan tema kecil, yaitu kenapa suka melihat kesalahan orang lain. Sekali lagi, kenapa suka melihat kesalahan orang lain? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pembacaan Matius 7 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5, di sini dengan tegas dalam pelayanan Tuhan Yesus kepada banyak orang yang ada pada waktu itu, Tuhan Yesus dengan tegas menekankan bahwa janganlah kamu menghakimi. Janganlah kamu menghakimi. Janganlah kamu saling mengukur. Ya. Jadi dalam kehidupan kita setiap hari, termasuk dalam pelayanan Yesus pada waktu itu, saudara, sudah kita lihat bahwa bagaimana kehidupan yang ada. Ternyata Tuhan Yesus bertemu dengan banyak orang di luar sana pada zamannya itu, bahwa sesama mereka saja saling menghakimi satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, dalam pelayanan Tuhan Yesus, bahwa hal yang seperti ini betul-betul Tuhan Yesus dengan tegas untuk tidak membenarkan adanya tindakan saling menghakimi satu dengan yang lain. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita membaca, kita melihat kenyataan yang terjadi sejak dari Tuhan Yesus lahir di tengah-tengah dunia ini, datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menghakimi, untuk menjadi juru selamat bagi dunia, secara khusus bagi kita semua yang sudah menerima Tuhan Yesus. Itu memang sudah terjadi pro kontra, ya, sejak dari Tuhan Yesus lahir sampai dengan akhirnya Tuhan Yesus harus menggenapi firman bahwa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Ada banyak orang juga yang bergembira ketika Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia. Kemudian ada juga orang yang tidak suka atau tidak senang ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia. Ada orang yang betul-betul memang sama sekali
membenci, ya tidak suka. Kemudian ada lagi orang yang pura-pura suka, ya munafik. Ya di situ, hai orang munafik. Jadi ada orang yang pura-pura suka, ada yang tidak senang. Ada banyak pro dan kontra yang terjadi. Ya, para penguasa yang ada pada waktu itu dapat kita lihat ada Raja Herodes, saudara, salah satu figur yang ditonjolkan dalam pembacaan Alkitab, yang bahwa Raja Herodes ini betul-betul memang tidak suka sebenarnya, tetapi dengan berbagai cara yang licik, ya berusaha semaksimal mungkin untuk dapat membunuh Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kondisi hidup kita hari ini? Kita yang berada di akhir zaman ini. Coba saudara lihat di sekitar kita, di lingkungan kita, ya, di tempat kita bekerja, di tempat kita punya usaha, kemudian di tempat mungkin ada yang sekolah, atau juga mungkin di kampus, ya, di lingkungan sekitar kita, di lingkungan RT kita, ya, itu bahkan lebih ironisnya lagi, coba kita pandang di lingkungan gereja kita, di mana kita berada, masing-masing kita. Ya, firman Tuhan ini tergenapi, saudara. Ternyata ada begitu banyak orang yang dengan seenaknya suka menghakimi orang lain, dengan seenaknya suka mengutuk orang lain, dengan seenaknya dia suka selalu melihat bahwa orang itu lebih banyak kekurangannya ketimbang daripada kelebihannya. Nah, oleh sebab itu tema yang pada saat ini saya sampaikan yaitu kenapa suka sekali melihat kesalahan orang lain. Ternyata saudara-saudara dikasihi Tuhan, ada 5 hal yang melekat dalam diri orang tersebut ketika selalu melihat setiap kelemahan atau kesalahan orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melihat kesalahan orang lain hari-hari ini memang kita lihat sudah dijadikan sebagai hobi, sudah dijadikan kegemaran, sudah dijadikan gaya hidup, sehingga orang-orang, ya, baik diri sendiri maupun tergabung dalam komunitas-komunitas kecil, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 orang, itu sudah menjadi sebuah kegiatan rutin. Biasa saya lihat, bisa kita juga melihat, bukan cuma saya. Nah, ini dengan satu tujuan, bahwa bagaimana caranya agar supaya sesamanya dia tidak pusing, mungkin itu sesama kerjanya, sahabatnya, orang gerejanya, ya saudaranya, kakaknya, adiknya, sepupunya, keponakannya, atau siapa saja, itu berusaha untuk dihancurkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 5 hal yang melekat dalam diri pribadi orang-orang yang senang sekali melakoni apa yang saya sudah sampaikan tadi. Poin yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata saudara bahwa orang-orang yang seperti itu sebenarnya memiliki kelemahan atau kekurangan yang lebih banyak, ya. Jadi biasanya kita sebut dengan bahasa atau istilah insecure. Jadi ternyata kelemahan dan kekurangannya itu lebih banyak. Nah, jadi karena dia memiliki kelemahan atau kesalahan yang lebih banyak, makanya dia menutup mata dengan cara bagaimana caranya agar supaya kelemahannya itu tertutupi. Nah, biasanya ngomongnya terlalu banyak, biasa begitu. Bicaranya terlalu frontal, tindakannya frontal, ya. Bicaranya kadang meletup-letup, tanpa arah, tanpa kejelasan, selalu suka menuduh, ya begitu. Pokoknya membabi buta kalau dia berbicara. Ya, intinya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita bertemu dengan orang-orang di sekitar kita, yang saya sampaikan tadi, orang-orang yang ada di lingkungan tempat tinggal kita, ada di lingkungan kerja kita, bahkan di lingkungan gereja kita sekalipun,
Jika ada yang pekerjaannya hanya protes terus, selalu menjadi tukang kritik, tetapi tidak memberi solusi, berhati-hati dengan orang seperti ini. Sebenarnya orang ini adalah tidak mempunyai kelebihan atau kelebihan yang banyak ketimbang orang yang dikritisi. Itu yang pertama. Poin yang kedua adalah saudara yang dikasih Tuhan, ternyata saudara-saudara, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang memiliki banyak kelemahan atau banyak kekurangan, bahkan orang-orang yang memiliki kesalahan lebih banyak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua adalah yaitu bahwa orang yang seperti itu memang sengaja untuk memancing keributan dengan orang lain. Jadi kita harus berhati-hati ya kalau kita bertemu dengan orang yang suka sekali melihat kesalahan orang lain. Poin yang kedua tadi yaitu bahwa orang tersebut sengaja memancing keributan dengan orang lain. Ada saja hal-hal yang kecil, hal-hal yang kadang yang tidak terpikirkan oleh kita itu biasa menjadi umpan ya, menjadi batu loncatan untuk dapat menimbulkan keributan. Baik ya keributan dalam rumah tangga, keributan di lingkungan di mana kita berada, keributan di dalam gereja, keributan di tempat kerja, dan banyak lagi saudara. Contoh misalnya, suatu waktu saya hendak dipermalukan. Ini saya tahu bahwa gaya ini adalah gaya pancingan untuk menimbulkan keributan di tengah banyak orang. Pada waktu itu saya ingat persis ketika saya masih bekerja di instansi. Kemudian pada waktu itu saya mengikuti pelatihan selama 3 hari. Dan dari tempat pelatihan saya buru-buru untuk bisa kembali di tempat di mana saya berada. Karena saya sudah tahu bahwa akan ada acara dan saya akan menerima tamu undangan dari berbagai tempat pada waktu itu. Acara akan dimulai jam 8 pagi, jam setengah 8 saya tiba di tempat. Dari perjalanan yang sangat jauh melelahkan, saya berburu waktu, berpacu dengan waktu agar supaya tepat pada jam 8 itu saya sudah harus masuk di lokasi itu dan saya harus memimpin karena memang saya sebagai kepala wilayah pada waktu itu. Akhirnya saudara setengah 8 saya tiba di rumah, saya langsung mandi, saya langsung berganti pakaian pada waktu itu. Hari itu saya ingat persis bahwa saya harus menggunakan seragam pakaian dinas. Tetapi karena situasi sudah sangat terdesak, akhirnya saya menggunakan busana batik pada waktu itu. Dengan 15 menit lagi acara hendak dimulai dan yang pastinya diharuskan saya harus hadir pada waktu itu untuk mengesahkan acara perkawinan waktu itu. Ya, kemudian saya masuk, saya datang dan bertepatan pada waktu itu saya melihat orang-orang tamu undangan yang sudah ada itu sudah sarapan pagi. Saya langsung masuk dalam kerumunan dan disambut dengan baik dan saya langsung dipersilahkan untuk bisa menikmati apa yang sudah disarapan pagi yang disediakan oleh salah satu keluarga yang melaksanakan hajatan. Tiba-tiba saudaraku yang dikasih Tuhan, ada seorang bapak menghampiri saya. Di tengah-tengah kerumunan orang sementara harus ambil sendok, ambil piring untuk makan. Tiba-tiba saya langsung diprotes dengan sangat kasar pada waktu itu. Bahwa kenapa ibu memakai seragam batik? Kemudian saya melihat, ternyata orang ini. Saudara-saudara pada waktu itu, mata orang-orang yang hadir pada waktu itu lumayan banyak. Semua mata itu tertuju kepada saya. Ketika saya mengangkat muka, saya dengan penuh ketenangan. Waktu itu saya tidak ambil emosi, saya ambil piring saya ambil nasi, sayur. Langsung saya menjawab bahwa, Pak, minta maaf Pak, kalau soal urusan pakaian apa yang saya pakai hari ini adalah bukan urusan Bapak.
itu urusan saya. Silakan Bapak urus diri sendiri dengan Bapak. Kemudian karena saya menjawab dengan begitu tegas, orang-orang juga memperhatikan kami dan mata itu tertuju kepada kami. Akhirnya orang tersebut keluar dari area itu. Keluar secara perlahan-lahan, saya tidak tahu apa dia makan atau tidak. Penting dia sudah keluar dari area itu dan meninggalkan lokasi itu. Tetapi kalau saya pantau bahwa memang sangat galau pada waktu itu beliau. Tujuannya adalah bahwa hendak mempermalukan saya. Ya, hendak memperlihatkan bahwa saya punya kesalahan, bahwa saya punya kelemahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu salah satu contoh kecil dari kesekian banyak kasus-kasus yang terjadi. Bagaimana orang hanya membidik, bagaimana orang hanya dapat melihat kesalahan atau kelemahan orang lain. Itu pengalaman terkecil yang pernah saya alami. Dari kesekian banyak pengalaman yang besar yang direncanakan, yang diperbuat oleh sesama kita yang merasa bahwa mereka punya kelebihan lebih banyak lagi. Mereka merasa lebih pandai, mereka merasa lebih layak untuk bisa memiliki posisi itu pada waktu itu. Ternyata setelah saya menganalisa saudara, ketika saya terpancing pada waktu itu, pasti akan keributan yang terjadi. Keributan besar pasti akan terjadi. Karena pada waktu itu kerumunan orang begitu banyak. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan hikmat yang Tuhan berikan, saya seakan-akan tidak terjadi sesuatu. Langsung saya menetralisir kondisi hati saya dan situasi yang ada, bahwa seakan-akan tidak terjadi sesuatu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin yang ketiga adalah ketika ada orang yang suka melihat kesalahan orang lain, itu yang pasti orang tersebut akan merasa bahwa orang yang hadir itu adalah orang yang dapat mengancam bagi orang itu. Kenapa saya sampaikan bahwa kita adalah ancaman bagi orang lain? Yaitu yang saya maksudkan adalah bahwa yang pasti, apalagi orang tersebut atau sesama kita tersebut memang mungkin merasa akan memiliki kapasitas yang akan jauh lebih besar. Tetapi karena dengan kehadiran orang-orang tertentu yang Tuhan pakai jauh luar biasa, lebih besar lagi dari itu, jauh lebih tinggi lagi mungkin jabatannya, ya baik dalam gereja mungkin, baik dalam bisnis, dalam usaha, ya dalam pekerjaan, dalam apa saja itu kadang yang memicu orang lain. Dia terus memonitoring, bahkan melihat bahwa orang ini adalah ancaman bagi saya. Lihat Tuhan Yesus contoh tadi kan, bagi Herodes dia adalah ancaman terbesar. Jangan-jangan nanti Tuhan Yesus ini akan menjadi saingan saya. Jangan-jangan tidak ada lagi orang yang taat, tidak ada lagi orang yang mau mendukung saya. Kira-kira masih ada popularitas itu masih akan ada pada saya, atau sudah harus berpihak kepada Tuhan Yesus. Banyak lagi praduga-praduga yang keliru, praduga-praduga yang salah. Kemudian saudaraku yang ketiga, ada poin yang keempat dalam hal ini, bahwa orang tersebut, orang-orang yang seperti itu ternyata memiliki energi negatif lebih banyak dalam dirinya. Ya, memiliki energi negatif lebih banyak ketimbang energi positif. Makanya jangan diheran kalau orang-orang yang seperti itu, dia pasti suka berprasangka buruk kepada sesamanya. Misalnya kalau kakak beradik, ya kita lihat dalam kasus Alkitab ada Kain dan Habel, ya, dan yang lain-lainnya seperti itu. Jadi ada prasangka buruk. Jadi kalau kita bertemu dengan tipikal atau karakter orang-orang yang seperti itu di luar sana, orang ini pekerjaannya memang suka melihat kesalahan orang lain. Berarti orang ini termasuk yang memiliki energi negatif lebih banyak dalam dirinya ketimbang energi positif. Nah, ini harus kita lihat. Jadi ketika saya menyampaikan ini, sudah akan banyak orang di sana yang akan tahu, dan pada akhirnya dia akan bisa menilai
bahwa oh ternyata orang ini memang selalu menyimpan yang negatif. Dan orang-orang yang seperti ini, mereka akan menjadi penghambat saudara. Ya, karena yang dipikirkan, ya, yang ada dalam hatinya, dan itu akan berlanjut kepada sebuah tindakan nyata. Ya, tindakan nyata, hal-hal yang negatif. Hatinya sudah negatif, pikirannya sudah negatif, prasangkanya negatif, dan akan melahirkan sebuah tindakan yang negatif juga. Jadi ini orang ini tidak akan berjalan sendiri saudara. Yang pasti seperti rantai itu, dia akan mencari orang-orang yang sama-sama memiliki karakter seperti itu, dan akan membentuk sebuah lingkaran komunitas, dan akhirnya maka terciptalah ya rombongan kah, komunitas kah, golongan kah, orang-orang yang memang suka hanya bergabung memiliki energi negatif semua. Dan ini yang akan menjadi tantangan gereja. Ini akan menjadi tantangan buat pemerintah. Ini akan menjadi tantangan buat anak-anak kita yang ada hari ini. Tantangan di mana-mana. Jadi mereka ini kelihatannya apa saja yang harus dibuat, ya, baik dalam keluarga kita maupun dalam komunitas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan juga di dalam gereja. Orang-orang ini akan bermunculan menjadi penghambat dari setiap program-program yang ada atau pekerjaan Tuhan, orang-orang seperti ini. Kemudian poin yang kelima adalah faktor lingkungan. Ya, lingkungan itu juga menjadi faktor kenapa ada orang-orang yang seperti itu. Pekerjaannya hanya suka melihat kesalahan orang lain. Ya, misalnya saya kasih contoh. Kalau lingkungan di mana tempat kita tinggal, misalnya kita itu satu RT, satu lingkungan di situ, dan itu lebih banyak orang yang suka bergosip, misalnya ada orang yang lingkungannya di situ suka berdoa, lingkungan di situ hanya suka bermalas-malasan, misalnya di lingkungan situ hanya suka melihat kesalahan orang lain, yang pasti siapapun yang masuk di situ lama kelamaan juga akan mengikuti pola atau gaya dari orang-orang yang ada di sekitar itu. Kalau lingkungan itu misalnya suka berkelahi, ya, suka demo misalnya, suka protes misalnya, yang pasti ketika ada orang baru akan masuk ke situ dan dia tidak mampu menahan diri, dia tidak mampu menfilter setiap kata-kata mungkin, setiap hasutan yang masuk, ya, setiap pendapat-pendapat ya yang masuk, dan dia tidak bisa filter sebaik mungkin, itu pasti saudaraku yang dikasih, lama kelamaan dia juga karakternya akan terbentuk seperti itu. Pada akhirnya kita dapat lihat bahwa diri kita yang membentuk adalah salah satu lingkungan yang ada. Ada juga saudara yang biasa kita lihat saudaraku, bahwa lingkungan juga yang dimaksud di sini lingkungan, misalnya lingkungan keluarga. Ya, contoh, kalau misalnya kakeknya, mamanya, ya neneknya, papanya, mamanya, ke siapa saja orang yang ada dalam rumahnya itu, ya, dari bangun pagi sampai dia tidur, dia tidak pernah punya topik yang lain. Tidak pernah punya topik bagaimana harus membangun keluarga itu supaya maju, bagaimana supaya imannya lebih kuat, bagaimana supaya keluarga itu bisa berdoa bersama, bagaimana supaya usahanya berhasil, bagaimana supaya anak-anaknya harus lebih maju dari orang tuanya. Bukan itu topik yang dibahas, tetapi yang dibahas adalah bagaimana tetangganya, ya. Misalnya tetangganya kok lebih maju dari dia, ya. Kenapa, ya? Jadi bukan mempelajari apa yang menjadi kelebihan dari orang-orang yang di sekitar, tetapi yang dia pelajari adalah, yang dia tangkap adalah energi negatifnya, adalah bagaimana yang selalu menjadi topik pembicaraan sepanjang hari itu adalah hal-hal yang negatif tentang saudara yang lain, tetangga yang lain, ya, warga gerejanya,
teman bisnis, dan lain sebagainya. Jadi yang dibicarakan dan dirancangkan itu adalah hal-hal yang tidak baik, tidak bermanfaat, dan juga tidak. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, sekali lagi mari saya mengajak melalui firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-5, bahwa sorotan tema kenapa suka sekali melihat kesalahan orang lain. Ada 5 poin penting tadi yang sudah saya sampaikan dan saya bagi kepada kita semua. Mari kita periksa, ya, kita lihat, ya, di mana kita berada masing-masing, baik itu di lingkungan keluarga kita, di lingkungan di mana tempat tinggal kita, gereja kita, di lingkungan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tentunya yang pasti komunitas atau orang-orang seperti ini itu tidak akan hilang, tetapi sepanjang kita hidup itu akan terus ada, dan kita tetap akan berdampingan dengan mereka. Nah, oleh sebab itu kita tetap bersyukur jika ada orang-orang yang seperti ini, karena lewat orang-orang yang seperti ini karakter kita akan semakin hari semakin diasah, ya, keimanan kita semakin diasah, dan semakin banyak kita diasah lewat mereka ini, kita akan lebih berhikmat, kita akan lebih dekat dengan Tuhan, dan kita akan lebih lagi kreatif lagi, lebih berusaha lagi. Dan semoga dalam kasih Tuhan, orang-orang yang suka dengan hal-hal seperti ini, semoga suatu saat dia akan bertobat dan dia akan meninggalkan berbagai macam bentuk kejahatan. Salah satunya adalah kejahatan tadi yang saya sampaikan adalah suka melihat kesalahan orang lain. Akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari perkuat terus iman kita, minta kekuatan dari Tuhan agar kita mampu untuk bertahan dengan hadirnya orang-orang seperti ini. Terima kasih bagi semua kita yang sudah mendengar firman Tuhan ini, menonton tayangan video kami ini. Semoga Tuhan akan menolong kita semua, dan kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Shalom, Tuhan berkati kita.